Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian malam hari ini ada sambutan dan prakata yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ekorini. Kepada Ibu Dr. Ekorini kami persilahkan. Ya, matur suwun Mas Afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bisa silaturahmi bersama via Zoom di pesantren Covid Muhammadiyah with you. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah malam ke-227 kalau dari catatan kami. Kita bersama menyimak Muhammadiyah with you, pesantren Covid ini dengan berbagai topik dan berbagai materi. Mudah-mudahan topik-topik yang telah terselenggara selama ini itu memberi manfaat kepada kita. Kedua, materi atau Muhammadiyah with you ini selalu kita tayangkan juga di dalam YouTube. Kalau nggak salah pesantren Covid ya YouTube-nya, pesantren Covid yang ditayangkan setelah acara ini berlangsung, karena harapan kita pertemuan ini bisa menjadi silaturahmi yang lebih dekat, memotivasi, jadi tidak hanya menyaksikan via YouTube tapi bisa berinteraksi melalui Zoom ini. Nah, malam hari ini kita akan bersama dengan Dr. Yunani Setiandriana, spesialis mata. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau akan menyampaikan gangguan penglihatan di masa pandemi. Seperti kita tahu ya, di masa pandemi ini ajakan stay at home, school from home, work from home, dan lain sebagainya. Dan semuanya dilakukan melalui media, gadget, baik itu mungkin Android maupun laptop. Nah, bagaimana terhadap penglihatan kita? Nanti kita akan simak bersama. Mudah-mudahan dengan aktivitas yang semakin padat, saya rasa dengan work from home, school from home, dan lain sebagainya, pembatasan-pembatasan ini, kita tetap terjaga kesehatannya. Nanti kita akan simak bersama Dr. Nana, matur nuwun Bu Dr. Nana yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih juga, kita ucapkan terima kasih kepada pengelola di bawah Pak Purwadi, Ketua MCCC DIY yang selama ini sudah menyelenggarakan acara ini, dan untuk waktu dekat ini insya Allah hanya sampai tanggal 10 April ya Pak Purwadi, karena setelah itu kita akan bergabung dengan pengajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Jadi bukan ditiadakan, tapi kita akan bergabung bersama saudara-saudara kita yang lain dalam forum yang lebih besar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan membawa banyak manfaat dan insya Allah selalu meningkatkan pengetahuan kita, baik itu bidang agama, bidang psikologi, maupun bidang kesehatan. Karena yang selalu kita angkat dalam seminggu itu ada 3 bidang tersebut. Sekali lagi matur nuwun Pak Purwadi dan Bu Nana yang sudah malam hari ini kerso, dan Mas Afdal sebagai moderator pada malam hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ekorini atas sambutan dan prakatanya. Semoga dengan sambutannya bisa memperlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini yakni gangguan penglihatan di masa pandemi COVID-19 yang akan diisi oleh Ibu Dr. Yunani Setiandriana, SPM. Kepada Ibu Dr. Yunani kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu
Di sini saya diundang oleh dokter ini kemarin doya-oya untuk mengisi. Kapan Bu Nana mengisi? Insya Allah. Dan matur nuwun juga untuk pengelola di bawah Bapak Purwati. Matur nuwun Bapak. Ini kita untuk pada saat ini kita akan sharing sedikit ilmu untuk sekedar berbagi ilmu tentang kesehatan mata sesuai bidang saya. Semoga bermanfaat ya. Ini non sewu saya sharing dulu. Share. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Matur nuwun. Ampun Bu, kelihatan. Matur nuwun. Tentang gangguan penglihatan di masa pandemi ini Saya perkenalkan diri saya dulu, mungkin banyak yang belum kenal. Kristiana, biasanya dipanggil Nana. Nanti kalau ke PKU Gamping Bu Nana gitu sudah perawatnya mungkin sudah paham. Tapi kalau pendaftaran nanti mungkin belum paham karena nama saya kan di sana dokter Yunani gitu. Jadi mungkin kalau Nana nanti pada bingung. Nanti dokter Yunani gitu. Nah, saya tinggal di ini alamat KTP saya di Jalan KH Wahid Hasim 47. Tapi sekarang saya tinggal di Kuantan Nogotirto, Kuantan Regensi Nogotirto di Jalan Godean. Saya pendidikan lulus sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran UGM tahun 2000, kemudian lulus spesialis mata juga di Fakultas Kedokteran UGM tahun 2006. Kemudian pekerjaan alhamdulillah ibu rumah tangga dari 2001 sampai sekarang dengan 1 suami dan 2 anak. Yang 1 sudah kuliah, yang satunya lagi yang kecil alhamdulillah juga sudah diterima kuliah juga. Jadi dua-duanya sudah insya Allah sudah tidak ada yang SD, SMP, SMA lagi. Kemudian saya juga dosen di Fakultas Kedokteran UMY dari tahun 2008 sampai sekarang, dan juga dokter spesialis mata dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan praktek saya tadi sudah disebutkan dokter ini di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping setiap hari Selasa dan Jumat. Tapi karena COVID ini saya membatasi hari. Jadi mungkin kalau mau ketemu saya insya Allah Jumat saya ada. Jadi karena kemarin juga saya ini penyintas juga Bapak Ibu. Jadi kemarin Januari akhir Februari saya kena penyakit masa kini juga jadi sudah merasakan, dan alhamdulillah sama suami juga positif, kemudian isolasi mandiri, tapi isolasinya juga alhamdulillah juga sudah tuntas di rumah karena kita cuma gejala ringan. Anak-anak alhamdulillah sudah PCR semua, hasilnya negatif. Jadi yang positif cuma kita berdua, dan alhamdulillah kita sudah bisa melewati itu semua. Kemudian praktek juga di Rumah Sakit CIH, kemudian di Rumah Sakit Hermina Yogyakarta.
Ya, saya cukup perkenalan saya, ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, sesuai dengan tema kita tentang penglihatan, ya, saya mengutip 2 ayat dari Al-Quran, ya, yaitu di juz 14 ini, di surat An-Nahl. Jadi pada ayat 78 yang artinya bisa dipurmaos, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan agar kamu bersyukur. Dan juga satu lagi, juz 29, ya, surat Al-Mulk ayat 23. Di sini dikatakan, katakanlah Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu. 2 ayat ini menegaskan bahwa kita harus selalu bersyukur, ya Bapak Ibu, sudah diberikan pendengaran dan penglihatan, sehingga kita harus selalu menjaga pendengaran dan penglihatan kita. Ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi sekilas Dokter ini ngendiko, ya, bahwa kita pandemi ini sering ya stay at home, work from home, ya, sekolah dari rumah, online, webinar, dan sebagainya, seperti yang sekarang kita ikuti ini juga webinar, ya, seminar pengajian, ya. Nah, ini sudah hampir setahun, ya, sudah setahun lebih malah, ya, kita lalui. Dari Maret 2020, ya, ini sudah April 2021, ya, kita dihadapkan dengan kenyataan dan harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, ya Bapak Ibu, yang kita sebut dengan new normal, ya, dalam menjalani rutinitas sehari-hari kita. Ya. Nah, untuk itu kita ya, otomatis akan sangat bergantung dengan seperangkat alat-alat pendukungnya, ya, seperti komputer, laptop, tabs, atau mungkin HP pintar atau smartphone, ya. Nah, hal ini berlanjut menjadi rutinitas, ya, yang memang tidak bisa kita hindari, ya. Dan biasanya kita tidak melakukannya itu sebentar, ya, kadang lama, kadang berjam-jam, ya, terutama untuk pekerja-pekerja kantoran, ya, Bapak Ibu, dan juga anak-anak, ya, anak-anak sekolah sekarang dari pagi sampai sore, kemudian nanti malam masih ngerjakan tugas, masih, ya, dan lain-lain itu, ya. Jadi rata-rata memang lebih dari 4 jam lah kita di depan komputer atau alat-alat yang lain tersebut. Nah, penggunaan dalam jangka waktu lama, ya, dari perangkat-perangkat tersebut bisa menyebabkan kelelahan mata, ya, yang biasa kita sebut dengan sindrom penglihatan komputer, ya. Jadi kita kalau di kedokteran biasanya kita singkat dengan CVS, ya, Computer Vision Syndrome. Nah, mari kita bahas lebih lanjut, ya Bapak Ibu, tentang CVS ini. Nah, CVS ini adalah sekumpulan gejala pada mata dan leher, ya, yang disebabkan oleh penggunaan komputer atau layar monitor yang berlebihan. Nah, ini ada beberapa gejala yang disebutkan di sini, ya, biasanya meliputi nyeri pada leher, mata, kemudian penglihatan pun bisa double atau berganda, ya. Kemudian mata sok kabur, sok burem, kadang kita di depan komputer harus kedip-kedip begini dulu, ya. Ya, ini ada beberapa gejala yang sudah disebutkan di sini. Kejadiannya bagaimana? Kejadian atau epidemiologi, prevalensinya. Nah, ini ternyata dari
National Institute of Occupational Safety and Health ya menunjukkan bahwa hampir 88% dari seluruh pengguna komputer itu mengalami CVS ini, ya. Yaitu kondisi yang terjadi akibat terlalu lama memfokuskan mata ke layar komputer yang lebih dari 4 jam sehari. Ini di sini di tabel juga bisa dilihat Bapak Ibu ya, bahwa dari beberapa penelitian ya di Jepang, di Amerika, Malaysia, Indonesia, ya prevalensinya pun cukup tinggi di sini disebutkan di sini lebih dari 55% semua ya. Baik. Kemudian apa yang akan terjadi jika menatap layar komputer terlalu lama tersebut ya. Jadi memang kita tidak bisa diingkari biasanya tidak terasa di depan komputer lebih dari 4 jam ya. Nah, kalau sudah menatap komputer seperti ini terus akhirnya apa yang terjadi? Biasanya frekuensi berkedip itu berkurang ya. Coba Bapak dan Ibu hitung saja berapa kali kita berkedip dalam 1 menit itu. Coba nanti dipraktekkan ya. Jadi kapan kalau pas kita berkedip tanpa memandang layar komputer itu berapa kali, kemudian setelah memandang komputer berapa kali, nanti coba dibandingkan apakah lebih sedikit atau lebih banyak atau sama. Ya. Tapi ini pada penelitian dikatakan bahwa frekuensi berkedip ini yang biasanya sekitar 22 kali per menit, ya. Kalau dalam keadaan normal, nah ini menurun, ya. Jadi pada saat kita berada di depan komputer atau laptop itu frekuensinya hanya 7 kali per menit. Nah, ya, jadi ini akan mengakibatkan stres, ya, stres pada kornea mata. Jadi kornea itu adalah bagian depan sendiri pada mata, ya. Ini akan stres dan akan mengakibatkan mata kering, ya. Jadi mata kering ini nanti gejalanya seperti apa? Ya kadang ganjel, kadang gatel, kadang terus merah, iritasi, itu tidak nyaman. Nah itu namanya sindrom mata kering. Ya. Nah, kemudian kita juga sering tidak menyadari ya, jarak mata ke layar komputer itu. Ya. Nah, mungkin karena pengen semuanya kelihatan tampak di layar gitu, jadi malah terus dikecilkan. Ya, jadi rekae ben ketok kabeh gitu. Tapi itu ternyata akan menambah tegang otot mata kita. Ya, kita punya otot yang bernama otot siliaris ya, yang berada di mata. Itu jika kita mendekatkan objek itu akan bekerja, ya, akan menegang. Ya. Nah, jika itu terus-terusan terjadi, ya, itu akibatnya daya fokusnya akan melambat sehingga pandangan mata kita lama-lama akan menjadi kabur dan juga matanya lelah, ya. Kalau kita di kedokteran namanya istilah medisnya astenofia, ya, mata lelah. Ya. Nah, kemudian ini faktor-faktor yang lain ya, seperti faktor lingkungan ya, tingkat pencahayaan, kemudian suhu lingkungan itu juga berpengaruh ya, posisi komputer ya, jadi letaknya komputer itu seperti yang digambar ini kan dia ndangak seperti ini, itu tidak baik ya, jadi akan mempengaruhi evaporasi atau penguapan air matanya berlebihan sehingga akan terjadi lebih cepat itu tadi sindrom mata kering itu tadi ya. Dan biasanya terus terjadi ini
keluhan nyeri biasanya di leher, bahu atau punggung. Ya. Nah, untuk itu kita harus memastikan laptop diletakkan pada posisi yang pas dan nyaman. Ya, jadi memang lebih baik kita memakai meja dan kursi yang baik. Ya, jadi laptopnya itu atau komputer sedikit agak di bawah dari pandangan mata kita, sehingga palpebra itu adalah kelopak mata yang atas itu agak menutup bola mata kita, ya, sehingga penguapan air mata kita tidak cepat, ya, sehingga akan mengurangi penguapan air mata. Ya. Dan AC, ya, AC biasanya juga mempengaruhi, ya, tuh. Kemudian, nah, ini Bapak Ibu yang biasanya pasien-pasien itu nanti tanya, kalau pakai kacamata anti radiasi atau pakai layar anti radiasi, nah, memang komputer itu memancarkan radiasi, ya. Jadi ada radiasi elektromagnetik frekuensi rendah, radiasi radio frekuensi tinggi, dan juga radiasi panas, ya. Jadi kalau terpapar terus-menerus memang bisa terjadi kelelahan, kemudian pusing, sakit kepala, itu bisa terjadi, ya. Nah, menurut The International Headache Society itu mengatakan bahwa nyeri kepala yang sering dialami oleh pekerja kantoran adalah nyeri kepala tipe tegang, ya, jadi tension headache. Jadi di sini seperti tertekan, ya. Kemudian nyeri kepala sering muncul di daerah kepala bagian frontal atau kening, ya. Frontal itu adalah bagian otak kepala yang di depan samping sini, ya. Kemudian timbul menjelang tengah atau akhir hari. Ya, ini biasanya terjadi pada pekerja kantoran dan jarang terjadi pada hari libur. Nah, iya, karena memang hari libur kan hari santai. Jadi biasanya memang tidak bekerja, kemudian rileks, kemudian tidak terjadi tension headache itu tadi. Ya. Mohon maaf, saya minum sebentar, boleh? Ji, Bu, monggo. Monggo, dokter. Ya, matur nuwun. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Jadi bagaimana untuk menjaga kesehatan mata tersebut, ya. Jadi trik and tipsnya bagaimana? Jadi computer vision syndrome ini, ya, umumnya memang bersifat sementara. Tapi jika terus-menerus bisa menyebabkan menetap atau permanen. Nah, beberapa tips ini memang nomor satu, ya, mengistirahatkan mata sejenak pada saat bekerja di depan layar komputer, Bapak Ibu. Ya, jadi hal ini untuk bertujuan membantu mereleksakan otot mata, ya, otot mata, otot sider yang tadi saya sebutkan. Dengan menerapkan rumus 20-20-20M, ya. Ini bisa dilihat di sini. Jadi 20 itu kita bekerja selama 20 menit, ya. Mengalihkan pandangan dari monitor dengan melihat objek jauh, ya. Jadi jauh sekitar 20 kaki atau 6 meter, ya. Selama 20 detik, ya. Jadi itu rumusnya 20-20-20, ya. Kemudian memang
menggunakan gawai itu memang harusnya tidak seharian ngedur gitu ya. Jadi maksimal memang 2 jam dengan jarak minimal 40 sampai 50 cm. Kemudian kecerahannya juga harus diatur ya. Jadi pengaturan cahaya itu memang sebaiknya selaras dengan pencahayaan luar ruangan ya. Jadi tidak terlalu redup tapi ruangannya juga ya jangan terlalu gelap, pokoknya selaras dengan antara layar dengan ruangan itu selaras ya. Kemudian posisi duduk ya, posisi komputer dan posisi duduk tadi ya sudah disebutkan. Kemudian sudutnya. Nah, sudutnya itu harusnya 15 sampai 20 derajat terhadap level mata ya. Jadi ergonomis. Jadi tidak seperti yang tadi saya tunjukkan kan nggak begini ya, harusnya memang agak menunduk gini supaya tidak lelah ya. Nah, kemudian ini ada satu lagi ya, relaksasi mata. Jadi menggosokkan gini, kemudian kedua mata lalu ditekankan ke mata di atas kelopak mata. Ya, kemudian dipejamkan, kemudian dipijit-pijit sebentar. Tapi jangan terlalu keras ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu keras untuk memijit-memijitnya. Ya. Kemudian kalau misalnya hal tersebut kok belum maksudnya tidak membantu ya, atau CVS-nya kok mengganggu sekali ya, silahkan periksa ya. Mungkin ada kelainan refraksi, atau kelainan refraksi itu mungkin ada minus, ada plus, ada mungkin silinder ya yang harus dicek ya. Itu memang sangat berpengaruh ya. Pada saat pandemi ini biasanya anak-anak yang ada kelainan refraksi itu nambah minus dan plusnya. Karena apa ya? Karena terlalu ototnya itu terlalu tegang bekerja, kurang rileks, sehingga yang namanya anak-anak itu kan masih pertumbuhan ya Bapak Ibu. Jadi terus ototnya itu modotnya banyak ya. Modotnya itu mempengaruhi bola mata yang bukan ke kanan kiri tapi ke belakang, sehingga minusnya biasanya terus bertambah. Nah, itu yang mengakibatkan progresivitas miop. Progresivitas miop itu minus atau rabun jauh yang bertambah cepat. Ya. Nah, ini sebagai take home message kita, ya. Jadi semua berisiko mengalami sindrom penglihatan komputer, ya. Dan kita wajib untuk mengenali gejala-gejala sindroma tersebut. Dan sindrom tersebut dapat dicegah dengan menjaga kesehatan mata kita dengan tips-tips tadi, ya. Dan jika mengalami CVS, terutama yang permanen, bisa berkonsultasi dan memeriksakan kesehatan mata ke dokter mata Anda. Ya, ini beberapa referensi yang saya ambil. Baik, saya kira cukup. Mungkin nanti diskusinya yang lebih panjang ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Audal. J, Pak Mur, J, ngapunten. Ya. Baru J, cek suaranya masuk ya, Pak Mur? Masuk. Siap. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Yunani atas pecah-pecah nih. Suaranya masih masuk, Pak Mur? Masih. Siap. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yunani atas materinya, tentunya memberikan kita pemahaman baru, pencerahan baru, juga menghilangkan radiasi sinar laptop maupun HP ketika daring ini, Bapak Ibu, perlu kita hindari juga, karena tentunya di kegiatan rumah yang tentunya banyak kita bekerja,
dari rumah kita masing-masing tentunya pasti banyak mengeluarkan radiasi. Nah, ini perlu juga kita mencegahnya. Baik, berikutnya Ibu Dokter, kita masuk dalam ruang diskusi dan tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Dokter, kami bacakan terlebih dahulu. Dari Bapak Alif Azizi. Nah, mohon izin bertanya, Dokter. Nabi menganjurkan kita tidur dalam keadaan lampu mati atau dalam keadaan gelap. Sebagaimana beliau bersabda, matikanlah lampu-lampu pada waktu malam ketika kamu sekalian hendak tidur. Nah, mohon penjelasan apakah secara medis atau secara ilmiah ada pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan mata. Nah, dan apakah tidak hanya berpengaruh pada mata saja, akan tetapi juga pada kesehatan tubuh kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang sabda Nabi ya, kalau keadaan mati, lampu mati, ya gelap, itu lebih baik untuk tidur. Ya, memang demikian, Bapak. Jadi untuk mengistirahatkan otot-otot mata kita, ya. Jadi pada saat tidur itu kan kita rileks matanya, ya, dan diharapkan sinar, ya, kalau sinar itu kan otomatis sinar datang dari depan, dari samping, itu kan berpendar sebetulnya, ya. Jadi kita sebetulnya sudah ada Allah itu memberi kita kelopak mata, ya, itu kan ada gunanya. Jadi kelopak mata itu merem, ya, merem itu kan untuk melindungi mata kita, bola mata kita, ya. Jadi bola mata kita itu dilindungi oleh kelopak mata. Kelopak mata bisa berkedip, melek, berkedip, itu kan sebetulnya ada fungsinya, termasuk itu tadi, termasuk mengurangi bias cahaya, kemudian mengurangi paparan udara, ya, sehingga dengan refleks berkedip, kemudian merem atau memejamkan mata, nah itu dibantu oleh lampu itu tadi kalau malam supaya lebih rileks. Jadi otot-otot mata itu kita selain kelopak mata kita punya penggantung otot di sini, ya, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kalau dengan gelap itu otomatis otot-otot mata itu juga mengendur, ya. Jadi kalau kita bilang di kedokteran itu istilahnya rileks, itu ototnya, pembuluh darahnya pun berdilatasi itu melebar, ya. Jadi tidak terus kenceng gitu loh, ya. Nah, tapi kalau pada saat mata kita bekerja, ya, termasuk dengan komputer itu tadi, sebaiknya kebalikannya, bukan dalam keadaan gelap, tapi justru terang, ya, supaya otot-otot mata kita yang bekerja untuk tadi itu radiasi dan sebagainya itu tadi tidak terlalu kencang, ya. Tapi yaitu tadi dengan 20 itu tadi, tidak boleh terus-terusan kita memandang komputer itu tadi, ya. Jadi kalau saya biasanya motivasi saya ke pasien memang banyak, ya, yang bertanya gimana caranya supaya nggak capek atau Dok, kalau kerja saya tuh programmer, saya tuh ya harus lebih dari 12 jam sehari, ya. Sebaiknya memang kalau komputer atau laptop itu kita memandangnya jangan memandang tembok, ya. Jadi memandang jendela, ya, supaya nanti pada saat kita tidak memandang laptop begini, kita langsung pandangan kita ke depan gini untuk rileks sejenak, ya. Rileks sejenak, melihat hijau-hijau, kemudian melihat awan, ya,
melihat warna hijau sama biru itu sebentar aja 20 detik, kemudian kembali bekerja, itu sudah membantu sekali. Ya, saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Berikutnya dokter dari Pak Fajar atau ibu atau ibu nggih, Ibu Mutiara Fajar. Baik, dokter, ngapunten badhe matur pikanten nggih. Kalau mata minus lebih dari 10 itu tanpa operasi bisa sembuh atau tidak, dokter? Nah, lalu supaya tidak menambah minusnya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, dok? Iya, matur nuwun. Jadi minus 10 itu pada usia berapa ya? Karena kalau usianya masih anak-anak, ya, atau usia di bawah 21, itu kan masih pertumbuhan ya. Jadi masih bisa bertambah. Tapi kalau lebih daripada itu biasanya bisa sih bertambah, cuman tidak signifikan biasanya bertambahnya. Ya itu jawabannya ya. Dan kalau tanpa operasi memang mungkin ini yang ditanyakan adalah laser ya. Mungkin lasik atau semacam itu ya. Jadi kalau memang minus 10 itu biasanya bisa kita lasik, laser. Laser itu memang tanpa operasi, jadi kita tindakan memang pakai alat canggih ya. Kita laser, yang kita laser adalah kornea mata kita ya. Jadi nanti ini ditanyakan langkah-langkah apa saja ya yang harus dilakukan supaya tidak tambah minus ya. Termasuk itu tadi sering melihat jauh itu tadi. Jangan melihat dekat berlebihan supaya mata kita rileks ya. Jadi ini mungkin share aja kalau kita di penelitian ya, di penelitian itu kalau pekerjaannya pelaut ya, itu biasanya dia status refraksinya plus ya. Jadi dia biasanya hipermetrop atau plus, rabunnya rabun dekat. Tapi kalau untuk kalau di gedung-gedung tinggi seperti orang Hong Kong, Singapura, ya itu biasanya memang cenderung minus karena apa? Dia jarak pandangnya dekat, ya. Jadi berbeda dengan pelaut. Kalau pelaut itu plus karena dia kan memandang laut, ya. Kalau orang-orang di perkotaan dan seperti di Hong Kong, Singapura itu minus, ya. Jadi kita balik aja, kalau pelaut ya suruh lihat dekat supaya plusnya berkurang. Tapi kalau orang minus suruh lihat jauh supaya minusnya berkurang, gitu. Dan jangan lupa asupan-asupan seperti vitamin A, C, E itu perlu ya untuk pertumbuhan ya. Kalau masih anak-anak ya. Jadi pertumbuhan bola mata itu nanti supaya tidak tumbuhnya tidak cuma ke belakang tapi juga tumbuh bagus ke kanan kiri, jadi tidak mengakibatkan tambah rabunnya. Oh, Ibu usia 47, baik. Ya, jadi ada beberapa cara Ibu ya. Kalau usia 47, kalau minus 10 bisa dilasik ya. Nanti kalau dilasik kita di Jogja. Ini Ibu di mana? Di Jogja atau di Bu? Mungkin bisa menyalakan mikrofonnya Ibu Mutiara Fajar. Bu Mutiara? Ibu ada di Jogja di atau Jogja Bu, di Jogja. Bapak aja. Oh, Bapak. Di Kalasan. Oh iya, baik. Ya. Jadi kalau usia 47 dengan minus 10 itu ada beberapa alternatif ya, termasuk lasik ya. Kalau lasik itu di Jogja ada, di Harjolukito ada, di Yap ada ya. Monggo bisa ke sana untuk dilakukan lasik, atau dengan
lensanya diambil ya. Jadi seperti operasi katarak itu, lensanya diambil kemudian diganti dengan lensa yang ukuran yang cocok. Nanti biasanya malah bisa jadi tidak memakai kacamata ya. Dan nanti malah tidak ada kataraknya lagi. Kalau nanti usia tua kan biasanya terus terjadi katarak. Ini malah sudah diambil duluan, sudah diganti lensanya, malah terus nggak jadi katarak. Jadi ada beberapa option selain itu tadi ya, ada LASIK, ada operasi yang seperti katarak itu tadi, yang diganti lensanya. Nah, biasanya nanti diperiksa dulu. Ya, kalau untuk LASIK ketebalan korneanya berapa, kemudian minusnya berapa. Nah, itu nanti akan dikalkulasi berapa yang harus ditembak laser tadi. Ya, jadi minus 10 itu bisa habis semua 10 atau mungkin disisakan 1 atau 2 tergantung kondisi berapa ketebalan korneanya. Ya. Sampun Pak Mutiara Fajar. Begitu nggih Bapak Mutiara Fajar. Nggih Bu, sampun matur nuwun Bu Stella. Sami-sami. Baik, berikutnya Ibu Dokter dari Ibu Iva. Saya umur 42 tahun. Saya minus 7. Dulu pakai kacamata tetapi sering pusing. Dan sekarang saya pakai soft lens. Apakah ada efeknya pakai soft lens yang tentunya waktunya dalam jangka panjang, Dok? Ya, mungkin memang berat ya Bu. Kalau memang minusnya itu lebih dari 3 itu memang biasanya berat. Apalagi kalau pakai kaca bukan mika. Kalau di sini itu frame-nya biasanya atau gandul di sini itu bikin pusing, sini juga ketekan bikin pusing, apalagi kalau terus ininya lensanya kaca bukan mika itu tambah berat lagi ya. Kalau memang tidak tahan, monggo enggak masalah pakai kontak lens. Tapi mohon nanti disesuaikan kontak lensnya yang Ibu yang kadar oksigennya sesuai dengan mata Ibu ya. Jadi kontak lens itu sebetulnya macam-macam. Ada yang soft lens, ada yang hard lens ya. Ada yang ditanam terus itu rigid ya. Jadi beberapa minggu atau beberapa bulan tidak dilepas ya. Kalau soft lens kan harus dilepas setiap berapa jam dilepas, tapi kalau hard lens itu bisa nempel berapa minggu, berapa bulan tanpa efek sampingnya lebih minimal ya. Sampun? Kalau mungkin efek sampingnya biasanya apa ya, Dok? Kalau kita terlalu lama pakai soft lens begitu, Dok? Banyak. Ada yang iritasi, ada yang korneanya luka, ya. Biasanya tumbuh bakteri, itu juga bisa. Tergantung masing-masing kebersihannya juga. Ya, kalau bersih enggak masalah sebetulnya. Ya. Di luar negeri di mana-mana juga sering banyak yang pakai soft lens ya. Tapi memang itu tadi yang cocok, yang kadar oksigennya, kadar airnya yang sesuai. Ya. Oke, baik. Baik, berikutnya dokter ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Koyim. Mohon penjelasan Ibu Dokter. Saya usia 57 tahun. Menurut pemeriksaan dokter mata, saya plus 1,75, juga minus 1, juga silinder. Tetapi kalau pakai kacamata malah tidak bisa lihat, sebab mesti mengembun. Nah, alhamdulillahnya malah tidak pakai kacamata masih bisa baca Al-Quran dan tulisan koran masih jelas. Apakah itu salah pemeriksaan, dokter? Matur nuwun. Bu Iva, Bu Siti Koyim, ya. Ibu usia 57 tahun ya Bu ya. Jadi memang insya Allah kalau pemeriksaan salah, insya Allah mboten ya. Jadi ini ada minus 1 ya, ada silindernya ya. Kalau
pakai kacamata malah mengembun lah. Mungkin mengembunnya karena apa Ibu? Apa mungkin karena efek masker? Karena kan kita setiap hari kan sekarang harus pakai masker ya Ibu ya. Jadi kalau masker memang harus ditempelkan yang bagus ya. Jadi di sini harus nempel, di sini harus nempel ya, supaya hidungnya itu tidak mengakibatkan udaranya naik ke atas ke sini terus mengembunkan kaca. Kalau misalnya kacanya ngembun, biasanya sininya nggak bagus. Nanti kalau ngagem masker, kalau pakai masker yang sininya harus nempel bagus, ya, nempel di pipi sama di hidung. Nah, apakah ada kesalahan? Ya, insya Allah mboten, ya, karena kalau plus ini kalau menurut teori memang usia 57 itu sekitar 2,5 sampai 2,75 ya Bu ya. Nah, kalau segini itu karena memang Ibu ada minusnya. Ya, kalau ada -1 otomatis 2,75 plus dikurangi 1 ya berarti memang 1,75 Bu. Ya, jadi kalau Ibu dibuka kacamatanya malah lebih jelas, enggak apa-apa. Jadi Ibu untuk melihat jauh saja yang dipakaikan kacamatanya. Jadi untuk melihat dekat Ibu dibuka aja kacamatanya enggak apa-apa, ya. Monggo enggak apa-apa kalau lebih nyaman seperti itu. Kacamatanya di punagemnya nanti kalau pas mau tindak aja, kalau mau tindak jauh untuk lihat jauh dipakai, tapi kalau untuk baca dilepas saja kacamatanya, tidak masalah. Begitu Ibu Siti Koyem, ya. Jelas ya Ibu, ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, baik. Berikutnya dokter, ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas pencerahannya dan terima kasih kepada panitia yang pertanyaan kami. Nah, putri saya usia 13 tahun mengalami hitam di sekitar lingkaran mata. Hitam tersebut terlihat semakin jelas manakala dia mengikuti study from home saat ini. Nah, apakah ini mengkhawatirkan dan kapan perlu mengunjungi dokter mata, Dok? Ya, Komputra usia 13 tahun. Ya, memang WFH-nya sekarang luar biasa, apalagi kalau pas ujian ya Bapaknya. Ya, jadi kalau memandangi laptop begini terus-menerus memang otomatis ototnya tegang ya. Kalau otot tegang otomatis pembuluh darah di sekitar mata akan melebar. Kalau melebar terus akibatnya lama-lama akan terjadi pengumpulan darah di sekitar mata ya. Nah, otomatis kalau misalnya kulitnya tipis ya, otomatis akan terlihat seperti memar gitu ya. Tapi kalau sudah istirahat sejenak, saya kira rileks gitu nanti kembali lagi ya. Tapi kalau misalnya terus-terusan seperti itu akan bisa menetap ya, kan kasihan kalau nanti perempuan kok ininya hitam gitu kan. Ya, jadi untuk mengatasinya ya jangan terus-terusan memandang laptop ya. Jadi seperti tips yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi 20 20 20 itu nanti silahkan diterapkan, ya. Baik. Berikutnya, ini dokter ada pertanyaan dari Bapak Heru dari Kediri. Mohon pencerahannya dokter, apakah ada resiko toksoplasma pada mata? Karena saya di rumah punya 1 kucing, Dok. Terima kasih. Ya, kucing sebetulnya kucing itu enggak masalah ya. Tapi asal kucingnya itu bersih ya. Jadi yang membawa tokso itu kan sebetulnya kotorannya ya. Jadi kalau putranya perempuan
saya sarankan ya jangan bersihkan kotorannya, ya, yang bersihkan bapaknya aja. Jadi memang toksoplasma itu nanti kalau kena itu bisa berefek ke mata, ke jantung, ke pendengaran, ya. Biasanya nanti berefeknya kalau sudah punya putra, ya. Jadi kalau punya anak perempuan dijaga jangan sampai sebenarnya enggak apa-apa punya kucing, saya aja punya kucing ya, tapi yang bersihkan kotorannya yang ya jangan yang perempuan itu. Kebetulan suami saya juga dokter obgyn, jadi mana ada kotoran kucing ya suruh pergi, tak resi isek gitu, saya bersihkan dulu terus baru. Jadi kalau kotor ya terus dimandikan gitu. Ya memang. Iya, jawabannya iya. Apakah ada risiko tokso pada mata? Ya iya. Kebersihannya aja yang dijaga. Teleknya itu yang membawanya. Oke. Ya. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dari Ibu Ifah lagi. Nah, untuk lasik atau ganti lensa, biaya sampai berapa ya dokter? Nah, apakah ada info di Surabaya dokter? Wah, oh maaf ya Bu, kalau di Surabaya saya kok kurang paham ya. Saya biasanya kalau ngirim pasien di Klinik Mata Nusantara di Jakarta, kalau enggak di Jakarta Eye Center di Jakarta, yaitu berkisar sekitar ya mungkin undi ya, tergantung alatnya. Kalau alatnya paling lebih baru biasanya lebih mahal, karena kita kan selalu update alat ya, semakin canggih, jadi tergantung alatnya. Kemudian biasanya satu mata itu kalau enggak salah 25 atau ya sekitar segitu. Biasanya tidak ditanggung BPJS, tapi kalau asuransi biasanya nanggung. Oke, siap. Ya. Baik. Maksudnya asuransi yang bukan BPJS. Ya. Baik, moga Bapak masih ada pertanyaan lagi mungkin? Masih ada waktu? Ini mungkin pertanyaan dari saya, dokter. Sebetulnya bagaimana cara ketika matanya kita ini gatal, dok? Gimana cara membersihkannya, dok? Maksud dalam artian menggaruk-garuknya yang agar tidak iritasi itu sebenarnya bagaimana, dok? Oh ya. Memang iritasi tadi kan mungkin banyak faktor ya, termasuk kita kan di daerah tropis kan sekarang udaranya panas ya, juga itu panas kemudian berdebu. Beda kalau kita ke luar negeri misalnya di Belanda, ya pokoknya di luar negeri yang bersih gitu ya. Itu memang udara itu sangat berpengaruh ya, terutama untuk mata kita. Jadi kalau misalnya terjadi gatel atau ganjel atau agak merah sedikit, mungkin Bapak Ibu bisa beli artificial tears. Artificial tears itu kalau kita bilang pelumas mata, ya. Jadi bisa, kalau biasanya kita pakai yang dijual bebas itu ada Sendoliter, iFresh, Senfresh, mungkin bisa dicatat untuk bisa dibeli mungkin untuk sehari-hari bisa. Itu untuk pelumas ya, aman dipakai sehari-hari, bisa dipakai sehari sekali atau sampai 6 kali bahkan 8 kali pun boleh ditetes itu ya. Kemudian cuci muka ya. Jadi setelah habis bepergian supaya bersih ya. Karena sekarang banyak pasien yang mengeluh pada timbilen, itu sekarang musim. Timbilen, mata merah itu sekarang lagi musim ya. Jadi untuk mengantisipasinya yaitu pulang, kalau pulang dari mana saja ya. Kalau saya sih setiap kali pulang dari pergi mesti saya mandi, terutama kalau pulang dari rumah sakit itu mesti saya mandi. Jadi langsung masuk kamar mandi ya, mandi baru nanti terus duduk ngobrol tuh setelah itu, karena kan kita masih dalam keadaan COVID itu jangan lupa kalau kuman masih ada di mana-mana. Baik, berarti kalau tindakan
ucek-ucek mata itu sebenarnya tidak diperbolehkan atau sebenarnya diperbolehkan, Dok? Ngucek kalau sebentar ya boleh, tapi jangan sampai uplek gitu nanti takutnya kalau luka ya, kalau luka di kornea mata itu nanti susah sembuhnya. Kalau luka sampai di kornea itu, karena kornea itu kan salah satu organ tubuh kita yang tidak punya pembuluh darah. Jadi kalau misalnya luka, jadi susah sembuhnya. Beda kalau sama belean. Belean itu merah, bloboan, sakit, tapi setelah diobati cepat sembuh, sehari 2 hari sembuh karena dia pembuluh darahnya banyak. Tapi kalau kornea mata dia kecolok, ambok, kena gunting, kena silet, kena apa ya nggak bisa cepat sembuhnya karena nggak ada pembuluh darah, otomatis tidak ada makanan yang disuplai ke situ, kecuali sembuhnya ya dengan tindakan, dengan obat-obatan yang benar, dengan kalau sobek ya dijahit itu. Ya, hati-hati kalau sudah sampai kornea mata. Ya, baik dokter, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Taufik dari Kalasan. Benarkah kalau orang mata sudah minus atau plus cenderung akan lebih besar plus atau minusnya jika menggunakan kacamata? Karena sepertinya orang yang sudah menggunakan kacamata minus atau plusnya cenderung bertambah, Dok. Nah, kira-kira bagaimana cara mencegah supaya tidak bertambah minus atau plusnya? Ya, minus dan plus ya, seperti yang tadi saya cerita ya. Kalau plus itu identik dengan pelaut ya. Jadi untuk kenapa kok dia kok menderita plus karena dia sering lihat jauh ya. Terus kenapa kok pada orang-orang yang tinggal di Singapura, di Hong Kong, di tempat kota yang gedungnya tinggi-tinggi, kenapa kok minus ya? Karena dia sering melihat dekat ya. Jadi bagaimana untuk mencegahnya ya dibalik itu tadi. Kalau penderita minus ya seringlah lihat jauh, jangan lihat yang dekat-dekat ya. Kemudian tips yang tadi jangan dilupakan ya, yang 20 20 20 ya. Jadi jangan terus melihat layar terus, komputer terus ya. Kemudian vitamin untuk mata juga yang penting vitamin A, C, E ya, jangan lupa itu vitamin A, C, E. Jadi sayur buah juga jangan lupa untuk pada saat kita makan. Baik, terima kasih dokter. Nah, berikutnya dari Ibu Siti Koyim. Nah, jika kita pakai pelumas mata itu setiap hari, apakah nanti tidak akan menyebabkan ketagihan, Dok? Atau efek candu? Jadi kalau tidak pakai nanti tidak enak rasanya, Dok. Ya, Ibu usia berapa? Jadi ada beberapa yang tadi saya sebutkan sindrom mata kering ya. Jadi sindrom mata kering itu biasa terjadi pada orang yang sudah sepuh ya. Usia lebih dari 60, kalau mungkin sekarang ya malah usia lebih dari 40 sudah mengalaminya ya. Usia 57, dokter. Oh je, yang tadi menyambung. Oh iya. Yang plus minus itu ya. Oh iya, ya baik. Ya. Jadi kalau usia 57 memang kan nun sewu usia yang sudah menopause ya. Jadi ada perubahan hormon terutama pada wanita ya yang berefek ke air mata kita ya. Jadi kalau masih muda itu air mata itu harusnya produksi air mata, aliran air mata, kemudian pengeluaran air mata itu seimbang. Ya, nah apa yang terjadi pada orang-orang yang sudah degenerasi atau yang sudah usia tua itu biasanya karena hormon ya, karena mungkin sudah menopause dan lain-lain itu berefek tidak seimbang lagi Bu ya. Jadi efeknya adalah termasuk mata kering itu tadi ya. Kalau mata kering terjadi ya harus kita beri
pelumas itu tadi ya. Kalau ketagihan ya bukan ketagihan karena itu memang kebutuhan ya, kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau sindrom mata keringnya karena cuman sementara ya, bukan karena usia ya, cuman paling tidak usah digunakan sehari-hari, kalau pas ada keluhan baru digunakan itu tidak masalah ya, jadi tidak harus sehari-hari. Tapi kalau memang kebutuhan ya dipergunakan Bu ya, supaya tidak terjadi gangguan atau keluhan-keluhan yang dirasakan seperti ganjel, gatel. Biasanya yang sering adalah sense sensation. Jadi seperti berpasir ya, sensasi seperti berpasir, sense sensation ya. Itu biasanya yang dirasakan. Ngaten Bu? Oke, matur nuwun, Dokter. Sami-sami. Baik, terima kasih Ibu Koi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Iya, Putri. iya, saya dari Kalasan, Bu Dokter. Iya. Mau menanyakan, saya ini pakai kacamata plus 1,75. Yang saya rasa, apakah ada semacam vitamin atau apa yang harus saya konsumsi sehingga bisa mengurangi plus saya. Kenapa? Karena selama daring ini kan kadang mata ini sering bukan keju Dok, tapi mengeluarkan air mata. Jadi seperti nangis. Ya mungkin laptop saya sama handphone sudah saya berikan anti radiasi. Tapi ketika lebih dari 20 menit itu sering tiba-tiba keluar air mata. Nah, yang saya tanyakan di tengah pandemi ini, apakah saya usia 52, itu apakah ada semacam nutrisi atau vitamin ya minimal mengurangi tidak mengeluarkan air mata. Kalau pegel-pegel enggak, kalau sakit enggak, tapi sering keluar sendiri. Terima kasih Dokter. Ya, sami-sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penguapan jadi Ibu Putri kalau misalnya di depan laptop, di depan handphone itu, di depan laptop terutama posisi mohon diperhatikan supaya mata, kelopak mata tutup sedikit ke bola mata supaya tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Jadi antara meja, kursi, posisi kita duduk itu berpengaruh sekali terhadap kerja kita di depan komputer itu tadi, supaya tidak terjadi kelelahan mata itu tadi ya. Kalau terjadi kelelahan mata atau penguapan air mata terus menerus terus terjadi kering, bisa terjadi kemudian terus nerocos sendiri, biasanya seperti itu. Jadi efek kompensasinya itu nerocos ya. Kalau nerocos ya Ibu diberi itu tadi pelumas itu tadi Bu ya, seperti Litters atau iFresh atau Senpress itu mundut sendiri bisa, tanpa resep bisa saya kira. Oh ya, terima kasih Dokter. Sami-sami. Nah, kalau misalnya nanti ada keluhan lain seperti kok ada lendirnya, ada merahnya tidak hilang dan sebagainya. Nah, biasanya itu sudah ditemploki atau ditumbuhi bakteri atau virus Bu. Biasanya karena kecapean atau daya tahan tubuh panjenengan berkurang atau menurun itu bisa terjadi. Nah itu kalau misalnya sudah ditumbuhi itu ya harus diobati. Sebaiknya memang ke dokter untuk diperiksa dulu. Nggih. Terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, berikutnya dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Wahnya dari Goa, dari Sulawesi. Putri saya umur 16 tahun, menderita glaukoma dan kedua matanya sudah dioperasi.
belajar daring hampir seharian di depan laptop. Matanya sering gatal dan perih, Dok. Apa solusinya kira-kira, Dok? Iya. Glaukoma ya, jadi glaukoma dan sudah dioperasi. Operasinya operasi apa Ibu? Apakah operasi glaukoma atau operasi yang lain ya? Ibu Wahmiati, apa sih sambung dengan kami? Ibu Wahmiati? Iya, iya. Kami persilahkan, monggo Ibu. Ya. Ibu, ya, Dok. operasinya apakah operasi glaukoma atau operasi yang lain? Glaukoma, Dok. Glaukoma. Operasi Iya. yang jenis apa ya? Yang tekanannya itu, Dok. Untuk menurunkan tekanan. Tekanan. Kemudian Iya. tekanannya stabil sekarang. Apakah tekanannya masih tinggi? Masih itu. Iya, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang itu kalau pakai obatnya kan itu paten, Dok, pakai asop dengan alfagan. Ya, ya. Iya. Asop di sana masih ada ya? Saya pesan dari Jakarta, Dok. Ya. Di Makassar sudah nggak ada. Iya. Iya, susah itu sekarang. Iya, Dok. Iya, sekarang obat-obatan yang dari luar masuk Indonesia susah sekali. Kita susah sekali ini. Kasihan pasien-pasien yang biasanya sudah pakai itu. Jadi terputus banyak obat. Ya, tapi ini kuncinya pokoknya tekanan bola matanya harus distabilkan Bu ya. Jadi kalau meskipun sudah operasi pun kalau belajar daring sih sebetulnya enggak masalah ya, tapi diberi jeda itu tadi ya. Jadi 20 menit kemudian istirahat 20 detik aja, lihat jauh ya. Kemudian perih-perihnya itu bisa diatasi dengan liters itu tadi boleh, pakai iFresh boleh, pakai Senfresh boleh ya, karena memang beberapa obat-obatan glaukoma juga ada pengaruhnya ke sindrom mata kering itu tadi. Apalagi Ibu putranya kan masih 16 tahun ya Bu ya. Jadi memang harus jaga benar ini. Ya, sama tekanan bola matanya aja. Biasanya kalau saya sih sebulan sekali kontrol ya Bu untuk tekanan mata. Oh ya Dok, ya Dok. Ya nanti ditelateni aja. Ya. Oh ya Dok, iya Dok. Makasih Dok. Sama-sama Ibu. Ya. Baik. Berikutnya dokter, ini pertanyaan dari Ibu Septian. Mata saya yang sebelah kanan rasanya pedas sekali, berbet-bet begitu. Nah, tapi tidak merah. Nah, sedangkan mata yang sebelah kiri 4 hari ini kedutan terus. Nah, penggunaan gadget baik HP maupun laptop ini cukup tinggi, Dok. Nah, baiknya bagaimana? Kedutan terus, kedutan mau dapat duit itu. Enggak ya, Buyon. Ya, kedutan itu adalah ketegangan otot, Pak. Ya, jadi kedutan itu adalah ciri ketegangan otot. Jadi yang biasanya kita bisa mengontrol otot kita. Nah itu kok nggak bisa, gitu. Mau, ayo kamu berhenti, nggak bisa. Ya itu karena memang ototnya sudah lelah. Ya, coba Bapak sehari 2 hari nggak pegang laptop. Kalau enggak malah seminggu. Ya, dulu saya zaman ini juga saya pernah mengalami karena ya. Terus saya ke dokter saraf, saya cuma dikasih obat untuk istirahat. Sudah 2 hari sembuh. Ya memang karena dulu memang karena kecapean, terus karena kalau saya pengalaman pribadi ya, karena dulu Bu Rini saya dikejar-kejar serdos seminggu suruh ngerampung kayak gitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah tapi selesai ya itu terus ini di sini sampai sini itu kedutan terus nggak berhenti memang capek kedutan itu ya. Jadi istirahat saja kemudian minum vitamin B Bapak. Vitamin B itu untuk otot, untuk apa? Letih otot, untuk kekuatan otot itu minum vitamin B ya. Vitamin B aja, kemudian istirahat, sering lihat jauh. Kalau nanti belum sembuh ya
ke dokter saraf boleh, ke dokter mata juga boleh. Ya. Dokter, saya Iya. Septian. Oh, iya. Dokter, itu kalau yang vitamin B-nya itu dikonsumsi berapa lama dan berapa kali sehari gitu nih, Dok? Kalau saya biasanya B kompleks atau bio ATP boleh sehari sekali aja cukup. Oh, sehari sekali. Ya. Oh, kalau yang untuk mengatasi yang mata sebelah kanannya itu yang rasanya pedih itu pakai yang Asan Fresh kayak gitu juga. Pakai Peters bisa, pakai eye fresh bisa. Ya, kalau disertai merah terus senut-senut gitu bisa ditambahkan asamefenamat. Kalau enggak ya konsul ke dokter dulu juga boleh supaya lebih aman untuk tetesnya ya. Oh, ngaten. Itu tetesnya ketika sakit aja, Dok, atau berapa kali gitu? Kalau sebangsa liters, iFresh, Senfresh itu setiap hari pun boleh dipakai, sehari 2 kali sampai 4 kali. Kalau misalnya belum sembuh bisa sampai 8 kali pun masih bisa dipakai. Oh, ngaten nggih. Baik, matur nuwun nggih, Dok. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik. Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir. Ya. Masih jika masih. Monggo Pak Yais. Assalamualaikum Mas Bu Dokter. Waalaikumsalam. Iya Pak Yais. Tadi Bu Dokter bilang malam itu matanya istirahat. Tetapi saya itu membiasakan malam setengah 3 sholat tahajud. Nah itu kalau merasa ngantuk itu wajah saya itu saya tenggelamkan di kolah terus matanya melek ya, itu sehingga tidak ngantuk gitu loh. Apakah itu ada istilahnya slulut gitu loh Bu? Iya. Apakah itu ada menurut kesehatan mengganggu tidak kesehatan mata? Dan itu saya mempunyai keuntungan Bu. Keuntungannya itu sekarang itu saya membaca Al-Quran jelas, walaupun setengah meter, 1 meter saya lihat itu jelas sekali karena dari sulup itu tadi. Tetapi yang saya tanyakan pada tengah malam waktunya istirahat saya menenggelamkan kepala ya sambil melek ya, beberapa detik ya, itu kira-kira ada gangguan kesehatan mata enggak? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebetulnya kan kita sudah ada pelumas-pelumas ya, ada hormon-hormon di dalam mata. Jadi kalau misalnya kan memang kalau kita tahajud sholat malam itu kan memang jam segitu ya Bapak ya. Bukan ya, jadi memang wajar enggak apa-apa setengah 3 jam 3 itu bangun. Apalagi nanti kalau kita sebentar lagi puasa kan sekalian sahur ya, kemudian subuhan. Tapi ini ada plusnya selulup itu tadi ya. Ya. Sebetulnya enggak apa-apa selulup itu ya. Tapi kalau misalnya nanti selulupnya kan di air yang tidak ada apa-apanya atau tidak ada sabunnya. Air jernih di kolam. Air jernih insya Allah enggak apa-apa, kecuali kalau air kolam renang, air itu kan ada kaporitnya, kemudian mungkin yang ada tambah sabunnya dan sebagainya itu bahaya. Tapi kalau cuman air biasa insya Allah mboten menopo-menopo asal terus tidak ada gangguan mata merah, pedih dan sebagainya, insya Allah tidak masalah. Sehingga tidak ngantuk itu. Oh ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Abdul. Pak Yais. Baik. Pertanyaan dari Pak Yais tadi adalah pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yunani atas materinya dan tentunya sharing-sharingnya malam hari ini dan juga jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini. Tentunya memberikan kita pengetahuan baru, ada hikmah-hikmah yang tentunya bisa kita ambil Bapak Ibu, yang tentunya bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa saling mencegah, saling mengingatkan diri kita pribadi, sehingga kita bisa saling menjaga kesehatan, baik diri dan mata kita terutama.
karena materi kita malam ini adalah melihat dengan mata. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Yunani dan seluruh peserta yang telah bergabung malam hari ini, baik dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan hadir dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik, kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terakhir, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi mandiri, agar segera disembuhkan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya. Pada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, mohon maaf ya Dokter Nana. Sami-sami dokter ini. Matur nuwun Bu Dokter. Pak Purwati, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada izin lift ya Pak Pur, Mas Oh iya Bu Ingor. Bu.